Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin. Yang kami hormati akhina al-Ustadz Muhammad Ali Rawas, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Aniyatur Rahimin, yang alhamdulillah pada subuh ini kembali diringankan langkah kaki kita untuk menuju rumah Allah ini, melaksanakan ibadah rutin kita, yaitu melaksanakan salat subuh. Dan alhamdulillah kita mengerjakan salat subuh secara berjamaah dan di masjid rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, man shalla subhi, barang siapa yang mengerjakan salat subuh ma'a jama'ati, secara berjamaah, faka'annama lailatu kullihi, bagaikan dia itu salat semalam-malaman. Alhamdulillah kita mendapatkan kemuliaan itu karena kita mengerjakan salat subuh secara berjamaah di rumah Allah ini. Salawat dan salam mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, hari malam ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Hari ini sudah tanggal 20 Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah, kami tausiah subuh ini bulan Muharram waktu itu, awal Muharram Ustaz ya, waktu itu ada 2 bulan. Nah, ini alhamdulillah kita ketemu lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu nikmat terbesar yang harus kita syukuri setelah nikmat iman dan Islam, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa harus kita syukuri Bapak Ibu? Kita tidak minta, tapi kita ditakdirkan oleh Allah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa Bapak Ibu, Nabi gelarnya kalamullah, dia bermohon kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alni ummati Muhammad, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Tapi tidak bisa, karena Nabi Musa sudah diutus oleh Allah duluan, dan diutus oleh Allah nabi akhir zaman, penutup para nabi, wa khataman nabiyyin adalah Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
kita tidak minta, kita ditakdirkan Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Mengapa harus kita syukuri, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena kemuliaan Nabi Muhammad, begitu mulianya Nabi Muhammad SAW, maka kita umatnya dapat juga kemuliaan dari beliau. Tentunya dengan kita mendekatkan diri, perilaku-perilaku kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga mencintai Rasulullah SAW. Karena insya Allah kita pun akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja kemuliaan umat Nabi Muhammad itu dibandingkan dengan umat-umat yang lain? Di antaranya Bapak Ibu, dalam hal pelaksanaan syariat, melaksanakan ajaran-ajaran agama, kita lebih ringan dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu itu dia nak sholat, beribadah kepada Allah, tempatnya itu ditentukan. Tempatnya ditentukan di satu tempat, maka kapan dia ibadah harus ke tempat itu. Nah, sedangkan kita umat Nabi Muhammad SAW, kalau kita nak beribadah, di mana saja bumi Allah ini kita pacak beribadah. Nak sholat misalnya, dimanapun kita berada pacak kita laksanakan sholat, asalkan tempat sholat kita itu memenuhi syarat sah sholat, suci dari najis. Di mana baik? Nah, itu salah satunya. Kemudian contoh syariat yang lain yang lebih ringan dibandingkan umat-umat terdahulu. Misalnya syariat zakat, zakat mal. Kalau kita umat Nabi Muhammad yang wajib zakat mal itu cuma 2,5%. Umat-umat terdahulu sebagian itu ada yang diwajibkan zakat malnya itu 25% dari harta kita. Lebih berat dia, kita lebih ringan. Kemudian contoh lagi, kita kalau tidak menemukan air untuk berwudu, maka kita ada gantinya, ada keringanannya. Apa keringanannya? Tayamum. Boleh kita tayamum. Tapi umat-umat terdahulu, kalau dia nak berwudu tidak ada air, nunggu sampai ketemu air. Kemudian wudhu, Bapak Ibu, umat-umat terdahulu juga dianjurkan berwudhu, ada syariat berwudhu. Kita juga ada syariat berwudhu, tidak sah salat kita kalau tanpa wudhu. Tapi keutamaan wudhu kita, Bapak Ibu, kita wudhu dengan benar, rukunnya kita laksanakan dengan sempurna, sunnah-sunnahnya kita kerjakan. Salah satu sunnahnya itu melebihkan basuhan air. Jadi kalau kita berwudu, misalnya membasuh kedua tangan kita sampai sebatas siku, sunnahnya itu kita dianjurkan melebihkan, lebih sedikit. Jadi kita berwudu melebihkan air, maka wudu kita itu di yaumil akhir nanti menjadi tanda bagi diri kita, menjadi tanda bagi diri kita bahwa kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Kata Rasul, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku itu akan datang di hari kiamat nanti, dia akan membawa tanda ghurran muhajjalina fi asaril wudu, membawa tanda di tubuh kita ini, ada tanda kita ini bahwa di dunianya kita melaksanakan wudu. Dari tangan kita muncul cahaya, dari muka kita muncul cahaya, dari kaki kita muncul cahaya, karena kita mengerjakan wudhu. Nah, itu contohnya, kita dimudahkan oleh Allah dalam hal pelaksanaan syariat. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, oncaknya nian, nah ini yang paling utamanya nian, keutamaan kita itu di yaumil akhir nanti apa? Ketika Nabi Muhammad SAW akan wafat, datang malaikat Jibril
nyampaikan dengan Nabi Muhammad bahwa pintu-pintu sorga sudah dibuka, bidadari-bidadari sudah siap menanti kehadiran ruh Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi Muhammad nanya dengan malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, sesungguhnya keutamaan apa yang akan aku dapatkan? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, inni haramtu jannata ala sairil anbiya. Sesungguhnya kata malaikat Jibril, aku pernah mendengar bahwa surga itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala nabi-nabi, hatta tadkhuluha anta, sampai engkau ya Muhammad masuk surga duluan, baru nabi-nabi yang lain ikut. Saat itu Nabi belum puas. Kalau kita ni belum agam nian dengar kabar tu kan, aman kita Bapak Ibu dengar kabar saja itu senang luar biasa kita. Maka ditanya lagi oleh Nabi, itu untuk diriku, nah sekarang cak mana untuk umatku? Maka kata malaikat Jibril, sesungguhnya ya Rasul, aku juga pernah mendengar Allah pernah mengatakan, inni haramtu jannata ala sairil umami. Surga itu juga diharamkan atas umat-umat yang pernah ada, hatta tadkhuluha ummatuka, sebelum umatmu masuk ke dalam surga duluan. Alhamdulillah. Berkat apa? Berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung nian kita umat Nabi Muhammad. Nah, kembali ke kitab Tanbihul Ghafilin tadi. Jadi di dalam kitab itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, ngapo umatku itu diciptakan umurnya pendek-pendek, badannya kecil-kecil? Maka dijawab oleh Allah, ya Muhammad, sesungguhnya umatmu itu diciptakan umurnya pendek-pendek, badannya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek supaya tidak banyak dosa yang dilakukannya selama hidup di dunia. Jadi kita ni Bapak Ibu mungkin semakin panjang umur semakin banyak dosa kita. Karena umat Nabi Muhammad ini itu rata-rata 60 sampai 70 tahun, rata-rata. Kalau ada yang lebih itu dikit. Nah, dikit kalau ada yang lebih lewat 70 itu dikit. Kata Rasul, a'maru ummati, umur umatku itu baina sittina wa sab'ina sanah, antara 60 sampai 70. Itulah batas kita, Pak. Antara 60 sampai 70. Wa aqilluhum yajuzu zalik. Ada juga yang lebih dari itu tapi dikit, kata Rasul. Ternyata hadis Nabi ini benar, Pak, di zaman sekarang ini. Cobalah kita hitung. Berapa banyak yang umurnya 70 lebih? Ada tapi dikit. Yang kebanyakan nian 60 sampai 70. Ada juga yang tidak sampai 60. Tapi rata-rata 60 sampai 70. Jadi yang umur lah masuk 60 amun umur lah masuk 60, maka bukan aku tu nak ngomongkan kamu tu nak laju lada. Nah, siap-siap kata Kak Anu apa? Nah, siap-siap itu dalam artian ya memperbanyak amal ibadah yang kita kerjakan, karena kita tidak tahu. Nah, maka kata Rasulullah SAW, ya Allah, kalau cak itu amalnya dikit pula, amal umurnya pendek, amalnya dikit pula. Maka oleh Allah, walaupun umurnya pendek, tapi amal ibadah umat Nabi Muhammad ini Bapak Ibu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan ibadahnya itu. Dalilnya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik, nah ini untuk umat Nabi Muhammad,
Barang siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik, maka bagi dia mendapatkan pahala 10 kebaikan, Bapak Ibu. Jadi walaupun umur kita pendek, ternyata amal kita tidak sejumlah umur kita itu, tapi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. Tapi kalau kita berbuat jahat, manja abis sayyiati. Nah, kalau kita berbuat buruk, buat jahat, buat zalim, balasannya tidak 10. Nah, mulianya Allah itu. Apa balasannya? Falahu mislu amsalihah. Dibalas sama dengan perbuatan zalim, sama dengan perbuatan dosa yang kita gawikan itu. Berbuat dosa kita dicatat sekali, dicatatnya sekali itulah. Tapi kalau berbuat baik sekali, dicatat 10 kali. Alhamdulillah. Mulia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ngapo diciptakan Allah badannya kecil-kecil? Nabi Musa alaihi salam lebar dadonya 3 hasto. Lebar dadonya. Uji kita Ustadz Ali ini lah besar badannya. Rupanya belum dibanding Nabi Musa. Lebar dadonya 3 hasto, tingginya 15 meter. Aman masuk ke masjid kita ini, tak baca Nabi Musa nak solat, saking besarnya. Nah, ngapa diciptakan umat Nabi Muhammad itu kecil? Maka kata Allah, supaya beban kamu itu dikit. Supaya beban kamu itu dikit. Cobalah Pak Aman, uang besar. Maaf, jangan ngomong besar, gemuk. Makannya banyak kadang-kadang. Punya anak 4, meranjak bujang. Tahulah ibu-ibu aman betanak zaman dulu kan, anak nasi. Sekilo sekali ngadap mungkin. Nah, diciptakan oleh Allah kecil-kecil supaya beban kita juga kecil. Aman badan besar, tinggi, makannya juga banyak. Mak mano nak buat rumah? Sedangkan rumah kita zaman sekarang ni bukan cak zaman dulu. Aman zaman dulu rumah besar-besar. Zaman sekarang tak lagi terbuat rumah sebesar rumah yang dibuat ke wong tua kita. Ada yang masih pacak tu ada, cuma kadang-kadang tidak banyak. Cobalah Bapak Ibu kita kenang-kenang lagi ya. Oh, dulu rumah bak aku dulu tinggi, besar, panjang. Anaknya tidak sebesar itu. Nah, maka Allah itu tahu kadar kebutuhan kita, maka diciptakannya kita tidak sebesar Nabi Musa supaya beban kita ringan, beban kita tidak banyak. Baju baik gitu, badan besar dengan badan kecil lain bajunya. Aman ca'ana ni Ustaz, aman sepan semeter 20 cukup, semeter 20 cukup sepan. Aman Ustaz tak cukup. Aku tuh sangka aku ngomong gitu Ustaz kalau ada yang nak beli ke bahan kan. Semeter 20 cukup. Nah, kemudian dalam kisah itu juga Nabi Muhammad juga bertanya kepada Allah, ngapo badannya kecil, ngapo umurnya pendek. Itu jawabnya tadi. Ternyata Allah ingin memuliakan kita, meringankan beban hidup kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di bulan Maulid ini jadi kita tuh mempelajari lagi contoh-contoh kehidupan yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk kita ikuti, untuk kita tauladani. Nah, di subuh ini ada satu contoh dari Rasulullah SAW dalam hadisnya yang ingin kita sampaikan. Contoh yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana contoh kita bergaul dengan sesama muslim, sesama saudara-saudara kita yang muslim ini. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, hakul muslim alal muslim sittun. Jadi dalam kita bergaul ada anjuran Nabi bahwa ada hak seorang muslim dengan muslim lainnya itu ada 6 macam. Nah, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Apa itu yang pertama? Iza laqitahu fasallim alaihi. Kata Rasul, apabila kamu bertemu, kita bertemu dengan saudara-saudara kita sama muslim, fasallim alaihi, maka ucapkan salam. Kapan ketemu? Assalamualaikum. Yang mengucapkan salam hukumnya sunnah, yang menjawab hukumnya wajib. Kemudian apalagi dianjurkan oleh Rasul, kalau mengucapkan salamnya pendek, dijawab lebih panjang dari yang mengucapkan yang pertama. Kalau yang pertama mengucapkan salam assalamualaikum, kita jawab lebih panjang, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau mengucapkan salamnya agak panjang, assalamualaikum warahmatullah, kita jawab lebih panjang lagi, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau mengucapkan salamnya lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab juga dengan yang minimal sama panjangnya dengan yang mengucapkan salam yang pertama. Jadi ingat gitu, mengucap salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Nah, kita kalau nak ngucap salam tuh nyingok-nyingok situasi, Bapak Ibu. Aman pergi ke tempat wong yang sedang ada hajatan, sedang baca Yasin rami-rami, tak perlu nak kita ucapkan salam, karena kita tadi hukumnya sunnah. Jangan kaget wong sibuk baca Yasin, assalamualaikum, tetap galau wong baca Yasin tadi. Nah, jadi kita jingok situasi ngucapkan salamnya. Yang kecil duluan ngucap salam dengan wong besar, yang muda duluan ngucap salam dengan wong tua, wong yang lebih sedikit duluan ngucap salam dengan wong yang jumlahnya lebih banyak, wong yang berada di atas kendaraan duluan ngucap salam dengan wong yang tidak berkendara. Kita sedang bermotor, bertemu saudara kita ini kenal, nak menyapa dia, kita duluan salam duluan. Jangan kaget terbalik kita mempraktekkannya. Yang di atas kendaraan tidak duluan mengucapkan salam. Nah, itu panduannya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, Rasul mengajarkan dalam pergaulan kita hidup sehari-hari ini, wa iza da'aka fa'ajibhu. Nah, kita praktekkan ini. Apabila diundang, kata Rasul, apabila kamu diundang oleh sesama saudaramu, fa'ajibhu, maka kabulkanlah undangannya. Kalau diundang, andai kamu tidak bisa hadir di undangan itu, maka kata Rasul, sampaikan pesan dengan yang punya hajat, minta maaf nian tidak bisa hadir karena sedang tidak di rumah misalnya. Nah, itu Rasul ngajarkan akhlak dalam kehidupan kita bermasyarakat. Dan lebih utama lagi, Rasul, Bapak Ibu, mengutamakan undangan dari orang-orang fuqara wal masakin. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi itu sangat cinta kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kalau wong-wong itu yang ada hajat, maka kata Rasul, dahulukan yang itu, jangan tidak dikabulkan. Misalnya ada dua tempat, sama-sama kita ini dapat undangan galau, si kok wong padek besen, si kok tadi biasa-biasa baik, maaf ngomong agak fakir, maka kata Rasul, ini dahulukan. Kita ini kadang terbalik nih tadi, kaget belah tuh. Ini dulu. Mengapa? Karena orang-orang fakir, miskin, dia ada hajat, kita hadir, maka kegembiraan dia itu luar biasa. Maka kata Rasul, membuat gembira hati seorang muslim itu pahala. Kalau uang yang padek tadi biasa baik, ngapo? Undangannya banyak, yang hadir juga banyak. Apalagi Ustadz, kadang-kadang uang yang memang di masyarakat itu dibutuhkan, undangan ini tadi sama istilahnya tadi, manolah Ustadz tuh nak mimpin doa malam ini misalnya, kita nih tadi hadir ke tempat yang lain. Di tempat yang lain tadi, maaf yang ngomong lah siap galau lah, manggil Ustadz lah, manggil ada wong dari pesantren kadang-kadang. Nah, yang di sini tadi
yang memang mengharapkan kita tadi, kecewa dia. Jadi kita kabulkan kalau ada undangan dari saudara kita. Kalau kita tidak bisa hadir, unjuk tahu, unjuk kabar, maka tidak melukai hatinya. Kemudian yang ketiga kata Rasul, akhlak dalam bergaul sesama muslim, faizan tansohaka fansohu. Apabila ada di antara saudara-saudara kamu yang dia meminta nasihat, minta pendapat dengan kita, fansohu, maka kasih nasihat, kasih pandangan yang bagus. Kalau kita tidak bisa memberikan nasihat, maka jangan memberikan sesuatu yang justru membuat dia tidak ketemu jalan keluarnya. Omong baik kita kalau memang tidak tahu kan, ay maaf nian itu, aku tidak baca, nak nunjuk pendapat. Tapi kalau memang kita pikir, oh ini bisa diunjuk nasihat, maka kita sampaikan nasihat untuk dia. Termasuk juga kata Rasul, kalau ada sesama saudara kamu, kita tahu dia berbuat maksiat, maka kita sampaikan juga dengan memberikan nasihat. Sampaikan, nasihati dia. Cara nasihatinya kata Rasul, jangan malu ke dia. Jadi Rasul itu akhlaknya luar biasa Bapak Ibu. Kalau dia nak menasihati, dipanggil berdua sampai ke dengan lemah lembut, maka baru kita sampaikan. Kemudian yang keempat, akhlak sesama muslim yang keempat, wa iza atosa, apabila ada salah satu di antara saudaramu itu dalam satu kumpulan dia bersin, atosa, wa iza atosa, fahamidallahu fasammithu, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita dengarnya, maka kita disunahkan untuk menjawabnya, mendoakannya dengan mengucapkan yarhamkumullah. Kalau kita sedang kumpul-kumpul ini, ada yang bersin, kita dengar dia nyebut asim, alhamdulillah, kita dengar, maka kita jawab yarhamkumullah. Kalau yang bersin tadi dengar, kita doakan tadi yarhamkumullah, maka dia tadi menjawab pula dengan yahdi wa yahdikumullah. Jadi jawabannya itu saling mendoakan itu. Yang bersin ngucap alhamdulillah, yang dengar menjawab yarhamkumullah, yang bersin doakan lagi yahdi wa yahdikumullah. Kemudian yang kelima yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, akhlak Rasul dalam bermasyarakat, wa iza maridu, apabila ada di antara saudara-saudaramu itu sakit, fa'idhu, maka besuk dia, kunjungi dia. Jadi macam cak kita nih Bapak Ibu, misalnya lah kita jamaah rutin cak ini kan, kalau ada yang sikok dak hadir ke masjid, kita tanya kabarnya, pergi kemana bapak itu, mana yang galak sholat di sebelah kiri itu, nah dak hadir-hadir lagi. Terdengar kabar, oh dia tuh Ustadz sakit, lah berapa lama sakit, caknya lah 3 hari dak datang-datang ke masjid. Maka kata Rasul, kunjungi dia, fa'idahu, kunjungi. Apa tujuannya mengunjungi? Mendoakan, datangi, mendoakan, senangkan hatinya, lepurkan hatinya dari sakit yang dihadapinya. Aman ada oleh-oleh, bawa oleh-oleh. Tapi jangan pula natangi wong sakit tadi, banyak kita bercakap ngolor ngidul. Uji wong sakit tadi, oh kamu nih ti aguk nian, ningok wong sakit siko numpang bercakap. Awak benak dengan cakap kawan. Jadi datang ke tempat orang sakit, senangkan hatinya. Walaupun menurut kita sakitnya ini parah, berat, maka senangkan hatinya. Oh Pak, sabar Pak ya. Caknya Pak sakitnya ini tidak pula lah. Insya Allah mungkin amanah berobat, mungkin sembuh. Ada juga dulu kawan aku cak ini, alhamdulillah sembuh. Jangan sebaliknya. Hadir ke tempat orang sakit, cakap cacam. Sakit kawan kau Pak Karto,
Laparanian tambah yang sakit tadi tambah. Jadi semangati. Kemudian yang tak kalah pentingnya, kapan nak balik, berdoa dulu. Doakan dia. Doakan, banyak kan riwayat doa untuk orang sakit tuh. Kadang-kadang kalau di grup-grup WA tuh kan, kalau denger ada kawan sakit, gancang nian kita ngomong, syafakallah, besuk dah. Syafakallah. Kalau pacak besuk, kalau pacak mendekat kan, menjauh jadilah dengan doa baik. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir kita praktekkan dalam kehidupan kita, ajaran Rasul tentang akhlak kita dalam sesama muslim ini, apa itu? Wa iza mata. Inilah berakhir ini. Wa iza mata fa'atba'uhu. Apabila ada salah seorang di antara saudara kamu yang meninggal dunia, maka kata Rasul, datangi ke tempat meninggalnya itu, bertakziah haji kita nih, kemudian ikut kita mengurus jenazahnya, ikut nyolatkan, ikut sampai mengantarkan ke kubur. Cuma kalau nak ngurus jenazah tu biasanya kan lah ada keluarganya, kita tak lagi kan, mungkin lah ada petugas-petugas khusus, tapi paling tidak datang ke tempat saudara kita yang meninggal dunia itu, kita sampaikan doa. Kadang-kadang kita ni datang baik, berdoa dak, numpang bercakap. Nah tu pula. Datang kita ke tempat orang meninggal, tidak sampai kita tadi ke tempat itu nian tadi, stop, ada kawan bercerita kita. Kadang-kadang kita bercerita, maaf nian ngomong sambil ketawa-ketawa pula. Itu tak dianjurkan oleh Rasul. Datang ke tempat orang meninggal, kalau pacak mendekat, kirimkan Fatihah, doa deh. Kalau kita kira-kira tak punya waktu lagi untuk sampai menyolatkan, sampai mengantar ke kubur. Jangan kita bercerita yang kira-kira seolah-olah kita tuh menampakkan tidak rasa sedih. Nah, kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, datang takziah itu, kita juga menampakkan kita juga rasanya ikut sedih, ikut berduka. Nah, dan jangan sekali-kali menceritakan keburukan atau aib wong yang sudah meninggal dunia itu. Kalau nak diceritakan, ceritakanlah kebaikan-kebaikannya. Oh, jadi kita tak nyangka nian kawan kita tuh, padahal baik nian wongnya. Diceritakan yang bagus-bagusnya. Nah, kalau kita memang memungkinkan, maka dianjurkan Rasul datang, ikut menyolatkan, ikut mengantarnya sampai ke kuburan. Itu yang dapat pahala 2 kirot. Kalau kita datang baik, tidak ikut mengantar ke kuburan, dapat pahala 1 kirot. Jadi kita mempraktekkan akhlak Rasul ini dalam kehidupan kita bermasyarakat, hubungan di masyarakat kita dapat, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala lah dapat pula. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita praktekkan ini mudah-mudah kalau dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian ada yang nak aku sampaikan dikit. Mengantar ke kubur itu khusus untuk ibu-ibu itu tidak dianjurkan. Ngantar ke kubur itu ibu-ibu tidak dianjurkan. Lah sudah gawe bapak-bapak itu. Nah, jadi bapak-bapak yang mengantar ke kubur, ibu-ibu tidak dianjurkan. Kapan ibu-ibu datang? Begitu wong sudah nguburkan, ibu-ibunya datang. Atau besoknya datang ke kuburan itu. Tidak dianjurkan ibu-ibu untuk mengantar sampai ke kubur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk subuh ini mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang, kepada Allah mohon ampun. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.